1671. Celine dan Queenie, baik master dan murid berdiri di sana menyaksikan sekte-sekte saling bertarung dengan Queenie agak asyik di dalamnya ketika tiba-tiba ditangkap oleh Zurong. Nona muda, ini hari pestamu. Kedua harta ini milikmu. Zurong sebelum memasukkan api surgawi ke dalam mulut Queenie sambil memasukkan air mata Dewi ke tangan. Senior, Queenie hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu ketika inti api surgawi meluncur ke tenggorokannya. Apa? Dengan grup telegram untuk pembaruan cepat dan buka novel. Ekspresi semua orang berubah setelah menyaksikan adegan ini dan sangat marah. Terutama Megan dengan wajah memerah dan amarah yang memuncak. Itu adalah langkah terakhir. Satu langkah lagi dan dia bisa mendapatkan dua harta berharga untuk dirinya sendiri. Haha. Zurong tertawa terbahak-bahak dan sangat lega. Sekelompok anak kecil. Beraninya kau membuat dan menyerangku. Jika saya tidak bisa mendapatkan dua harta itu, jangan ada di antara Anda yang berpikir untuk mendapatkannya sendiri. Petik 2. Zurong dan Queenie sebenarnya tidak ingin saling mengenal, tetapi dia tidak ingin Megan dan yang lainnya mendapatkan harta karun itu. Zurong memperhatikan Queenie menyaksikan pertarungan di sampingnya, jadi dia tiba-tiba punya ide untuk memberikan kedua harta berharga itu milikmu. Alasan dia melakukan itu sederhana, Zurong memiliki temperamen yang berapi-api. Yang lain hanya bisa bermimpi mendapatkan hal-hal yang tidak bisa dia dapatkan. Dengan grup telegram untuk pembaruan cepat dan buka novel. Queenie menyaksikan pertarungan dari samping, jadi dia dianggap orang luar. Dia lebih suka membiarkannya memilikinya daripada membiarkan yang lain. Kamu, Megan dengan dingin membocorkan Zurong dengan amarah yang membara. Para pembudidaya di sekitarnya juga marah dan tidak bisa berkata-kata. Tidak menyangka Zurong akan berperilaku seperti itu pada saat yang sangat penting. Dia lebih suka membiarkan seorang wanita muda yang menyaksikan pertarungan di samping memilikinya daripada membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Itu buruk. Daryl tercengang saat melihat pemandangan itu dan membocorkan Queenie dengan khawatir. Meskipun Queenie telah biasa dan mendapatkan pengalaman selama beberapa tahun terakhir dengan kekuatannya juga tidak lemah, inti api surgawi tidak lemah. Dia tidak akan sepenuhnya menyatu dengan inti api surgawi berdasarkan kekuatannya saat ini. Ratu. Celine gemetar pada saat yang sama dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengadukan. Menguasai. Queenie masih tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Jadi dia tersenyum pada Celine dan berteriak, aku baik-baik saja. Queenie tertawa kening dengan keras saat dia selesai mengatakan itu. Wajah cantiknya berubah sangat indah sebelum dia mulai gemetar dan gemetar. Ya, kekuatan inti api surgawi sudah mulai menyebar di tubuh Queenie. Queenie merasa seperti sedang diletakkan di atas kompor pada saat itu karena dia merasa sangat panas, kekuatan-kekuatan yang kejam meronta-ronta secara brutal di meridiannya pada saat yang sama. Masalah yang membuat Daryl khawatir akan terjadi. Queenie hanya seorang martial saint level 5 pada saat itu dan mungkin tidak dapat menahan kekuatan kuat dari Heavenly Flame Core. Wow! Para pembudidaya kuat di sekitarnya dari berbagai sekte tercengang saat melihat adegan ini sambil diam-diam melihat pada saat yang sama. Ini, inti api surgawi memiliki kekuatan energi yang begitu kuat. Haha, bagaimana jika gadis ini mendapatkan harta karun itu? Dia tidak memiliki kekuatan untuk menyatu dengan inti api surgawi. Ya, bagaimana mungkin seorang gadis rendah seperti dia memiliki harta yang begitu berharga? Semuanya, ayo pergi dan tangkap gadis muda ini. Kami akan memasukkannya ke dalam kuali dan mengekstrak inti api surgawi yang baru. Meskipun Queenie telah mengkonsumsi inti api surgawi, dia tidak bisa sepenuhnya menggabungkannya dengan kekuatannya. Mereka akan dapat mengekstrak inti api surgawi baru selama mereka menangkap Queenie pada saat itu dan memurnikannya dalam kuali obat mujarab. Queenie juga memiliki air mata dewi di tangan. Bisa dikatakan pada saat itu Queenie adalah harta yang sangat besar. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkan harta kedua berharga, inti api surgawi dan air mata dewi. Bab 1672. Queenie menggigit bibirnya saat melihat beberapa juta orang berteriak-teriak untuk menangkapnya saat dia mencoba menyatu dengan inti api surgawi dalam kepanikan. Namun,
Kekuatan api ungu surgawi yang menakutkan yang terkandung di dalam inti api surgawi terlalu besar. Hanya dalam beberapa detik, Queenie tidak bisa lagi menahannya saat dia membuka bibir merahnya dengan ringan dan dengan lemah berteriak pada Daryl. Daryl, aku merasa tidak enak. Tolong aku. Suami. Lily juga sangat cemas saat melihat ini saat dia menarik tangan Daryl. Cepat, selamatkan Queenie. Merayu. Daryl menarik napas dalam-dalam dan menghibur Lily. Jangan khawatir, Queenie akan baik-baik saja. Sebenarnya, siapapun tidak akan berdaya dalam keadaan seperti api ungu surgawi di inti api surgawi terlalu menakutkan. Namun, Daryl berbeda karena dia memiliki White Lily Cold Flame di tubuhnya. White Lily Cold Flame dapat menahan semua api sihir lainnya sebagai api sihir teratas di dunia, jadi Daryl memiliki cara untuk membantu Queenie melewati ini. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Dia akan bergegas ketika dia selesai berbicara. Astaga, astaga, astaga. Beberapa pembudidaya alam semesta dunia segera datang dan menghalangi jalannya tepat pada saat ini di bawah instruksi Megan. Pemimpin mereka adalah Watson Tucker. Daryl, apa yang kamu coba lakukan? Watson menatap Daryl tepat di matanya dan dengan berani meneriakinya. Watson akan sangat menghormati Daryl, apalagi mencari-cari kesalahan padanya di masa lalu. Namun, dia memiliki Megan sebagai pendukungnya saat itu saat dia tanpa rasa takut menghadapi Daryl. Orang-orang di sekitarnya kemudian menimpali juga. Daryl, kamu ingin mengambil harta itu. Kamu tidak bertarung melawan kilin yang berapi-api tadi. Sekarang setelah mati, Anda ingin mengambil manfaatnya. Pergi sekarang. Tidak ada apa-apa untukmu di sini. Mata mereka terpaku pada Queenie sementara mereka semua dengan marah menegur Daryl. Bagaimana mereka bisa membiarkan Daryl membawa Queenie pergi dalam keadaan seperti itu? Persetan. Daryl tidak repot-repot mengatakannya lagi saat dia mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Watson. Daryl memperhatikan beberapa saat yang lalu bahwa Watson Tucker adalah yang paling berdedikasi di antara sekte-sekte yang dengan hormat memanggil Megan, Aliansi Master. Dia jelas benar-benar membelot ke Megan dan menjadi pelacurnya. Orang-orang seperti itu adalah yang paling tercela. Meneguk. Watson tidak bisa membantu tetapi diam-diam menelan air liurnya setelah merasakan aura Daryl. Meski mendapat dukungan Megan, Daryl di depannya juga tidak boleh tersinggung. Bagaimanapun, dia adalah pahlawan alam semesta dunia dan juga Master Aliansi sebelumnya. Watson sedikit khawatir dan mundur selangkah dengan pemikiran itu. Daryl bersumpah dalam hati dan berjalan di sekitar Watson sebelum dengan cepat mendekati Queenie dan berkata, Queenie, jangan takut. Aku di sini. Daryl kemudian segera mempercepat langkahnya. Queenie merespons dan menggigit bibirnya dengan erat saat dia merasakan bola api yang tak terhitung jumlahnya menyala tanpa henti di tubuhnya. Itu sangat menyakitkan di luar batas hampir semua orang biasa. Sebenarnya, Queenie hampir tidak tahan lagi, tapi dia tidak takut sama sekali dengan Daryl di sana. Astaga! Seseorang tiba-tiba dengan cepat maju lebih dulu saat melihat Daryl akan mencapai Queenie. Dia dengan cepat meraih lengan Queenie dan secara bersamaan menekan titik akupunturnya. Dia mengenakan jubah hitam panjang dengan kekuatan energi internal yang menakutkan di dalam dirinya. Itu adalah Tuan Ralph. Daryl tercengang, tetapi masih tersenyum dan berkata kepada Tuan Ralph, Tuan Ralph, apa maksudmu dengan ini? Bab 1673. Master Ralph adalah seorang kultivator senior yang sangat bereputasi baik di dunia kultivator Tera Tengah bagi Daryl, jadi Daryl tidak menyangka Master Ralph tiba-tiba ikut campur dalam hal ini. Dia tidak hanya meraih Queenie, tetapi dia juga menusukkan titik akupunturnya juga. Hehe. Master Ralph tersenyum, memandang Daryl, dan berkata dengan tenang, Tuan Darby, jangan cemas. Tolong dengarkan saya. The Holy Biskilin dan Sekte Air Mancur Langit saya memiliki hubungan yang mendalam satu sama lain. Meskipun mengamuk dan mati, inti api surgawi dan air mata Dewi seharusnya menjadi milik kita, Sekte Air Mancur Langit. Master Ralph kemudian melirik Queenie dan melanjutkan,
Aku ingin dia tinggal di sini di Sekte Air Mancur Langit terlepas dari keadaannya karena gadis ini secara kebetulan menelan inti api surgawi dan memperoleh air mata dewi. Ekspresi Master Ralph ditentukan dan tidak perlu dipertanyakan lagi ketika dia mengucapkan kalimat terakhirnya. Namun, dia sangat tidak berdaya di hati. Sebenarnya, memang tidak pantas sebagai tokoh senior di dunia kultivator tiba-tiba menyerang seorang gadis muda. Namun, dia tidak punya pilihan lain karena binatang suci mereka telah mati secara tragis selain membunuh banyak murid mereka di sepanjang jalan dan melukai Sekte Air Mancur Langit. Bagaimana dia bisa menghadapi leluhur Sekte Air Mancur Langit jika Tuan Ralph membiarkan Daryl membawa Queenie pergi? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Tidak, tidak. Daryl dan Celine hampir bersamaan mengatakan pada saat itu dengan nada yang sangat tegas yang tidak meninggalkan ruang untuk diskusi. Mereka tahu Queenie akan dimasukkan hidup-hidup ke dalam kuali obat mujarab jika dia ditinggalkan di tangan Sekte Air Mancur Langit berdasarkan situasinya saat itu. Wow! Para pembudidaya di sekitarnya juga dalam diskusi yang panas pada saat yang sama. Tuan Ralph adalah ular tua. Apa haknya untuk mengklaim dua harta itu sebagai milik sektenya ketika kita bergabung untuk menyingkirkan Kilin? Ya, sungguh ular tua. Dia tidak masuk akal. Di antara diskusi, hanya Megan yang berdiri diam. Pada saat itu, dia maju selangkah dan berkata, "Kamu dipanggil Master Ralph kan? Anda terlihat benar secara moral. Kata-kata yang kamu katakan juga bermartabat, tetapi tujuan akhirmu hanya untuk mengekstrak ramuan dari nona muda ini kan?" Megan kemudian mengamati sekelilingnya dan dengan keras berkata, "Memang benar bahwa Kilin yang berapi-api itu milik Sekte Air Mancur Langit. Namun, kalian semua dari Sekte Air Mancur Langit hampir tidak bisa menahan situasi barusan ketika mengamuk. Saya khawatir Sekte Air Mancur Langit akan lama musnah jika bukan karena bantuan sesama pembudidaya di sini. Selain itu, kamu mengatakan pada saat itu Air Mancur Langit akan menghadiahi kita dengan murah hati selama kita membantu. Apa? Anda mengingkari kata-kata Anda sekarang karena bahaya telah berlalu. Saya pikir kita semua di sini harus memiliki bagiannya bahkan jika kita mengeluarkan ramuan dari wanita muda ini, kan?" Kata-kata Megan masuk akal dan menggema. Megan tersenyum pada saat itu tetapi sangat tidak senang pada saat itu karena dia tidak mendapatkan salah satu dari harta itu setelah datang dengan ambisius jauh-jauh dari benua Moana Utara. Wajah Master Ralph memerah pada saat itu sebelum menjadi canggung dan tidak bisa berkata-kata. Wow! Kata-kata Megan menimbulkan efek riak ketika kerumunan di sekitarnya sadar pada saat itu dan mulai menimpali. Ya, kita semua bekerja keras dalam menghadapi Kilin yang berapi-api. Tuan Ralph, Anda tidak masuk akal. Ya, kita harus melakukannya bersama-sama bahkan jika kita mengeluarkan eliksir dari nona muda itu. Kita tidak bisa membiarkan Sekte Air Mancur Langit memiliki semuanya sendiri. Ya. Semua orang langsung berteriak dan menjadi gelisah. Semuanya. Master Ralph berkeringat deras pada saat itu dan melambaikan tangannya. Semuanya, tenang. Mengapa kalian semua tidak memberikan saran tentang bagaimana kita harus menghadapi gadis ini? Sekte Air Mancur Langit akan menyetujuinya asalkan tidak terlalu berlebihan. Merayu. Semua orang mengerutkan alis mereka dalam kontemplasi setelah mendengar itu dan berdiskusi di antara mereka sendiri dengan nada pelan. Megan melambaikan tangannya ke Watson dan dengan lembut menginstruksikannya tepat pada saat itu. Watson menganggukkan kepalanya dengan keras dan dengan cepat berjalan keluar sebelum dengan keras berkata, "Mengapa kita tidak memilih perwakilan di antara kita dan mengadakan turnamen karena Master Ralph telah mengatakannya. Gadis kecil ini akan siap membantu siapapun yang menang pada akhirnya. Bagaimana tentang itu?" Watson melihat sekeliling dengan sangat puas saat dia mengatakan itu. Bab 1674. Ide turnamen untuk melihat siapa yang akan berhadapan dengan Queenie memang ide Megan. Namun, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyarankan sebagai Master Aliansi dari alam semesta dunia, jadi Watson secara alami melakukannya sebagai gantinya. Master Ralph merenungkan setelah mendengar ini dengan pandangan yang bertentangan.
Dia pasti tidak akan ragu jika di masa lalu karena dia adalah salah satu yang terkuat di Tera Tengah dan juga dianggap sebagai salah satu pembudidaya top bahkan di antara 9 daratan. Namun, pertempuran sengit sebelumnya dengan kilin yang berapi-api telah melukainya dengan parah. Sekte Air Mancur Langit tidak memiliki peluang menang jika dia mengadakan turnamen karena mereka semua adalah pembudidaya kuat dari 9 daratan. Besar, itu ide yang bagus. Kalau begitu mari kita mengadakan turnamen. Siapapun yang menang akan membawa wanita muda ini pergi. Ya, seharusnya seperti itu karena tampaknya adil. Para pembudidaya di sekitarnya menganggukkan kepala mereka dengan marah dalam kegembiraan tepat ketika Tuan Ralph masih ragu-ragu. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Mendesah. Master Ralph hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat ini saat dia tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu, ayo kita lakukan. Sebenarnya, Master Ralph sangat tidak mau mengadakan turnamen. Namun, dia tidak punya pilihan dengan situasi di depannya karena mayoritas mendukung turnamen. Tidak setuju berarti menyinggung berbagai sekte dan ada lebih dari 100 dari mereka. Mereka tidak mampu menyinggung sekte-sekte ini tidak peduli seberapa kuat dan berpengaruhnya sekte Air Mancur Langit. Wow! Kerumunan sangat senang melihat persetujuan Master Ralph. Pada saat yang sama, mereka menginstruksikan murid-murid mereka untuk segera membersihkan medan perang dan membangun panggung pertempuran besar. Daryl menghela nafas panjang dan hanya bisa berharap dia akan memenangkan turnamen pada saat itu. Hanya dengan menang dia bisa menyelamatkan Queenie. Daryl juga tidak punya pilihan lain. Mustahil baginya untuk menyelamatkan Queenie hari itu tanpa melalui turnamen. Queenie tidak bisa lagi menahan kekuatan mengerikan yang meronta-ronta dalam dirinya pada saat itu dan pingsan. Queenie, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke tangan orang lain. Daryl mengepalkan kedua tinjunya erat-erat dan diam-diam bersumpah. Suami. Lily dengan cepat menarik lengan Daryl tepat pada saat itu merasa sangat khawatir. Apakah kamu baik-baik saja tentang turnamen ini? Dia tahu bahwa suaminya adalah yang paling berani di seluruh dunia tanpa apapun yang tidak bisa dia lakukan. Hanya itu, orang-orang di depannya adalah kultivator kuat 9 daratan. Bisakah Daryl benar-benar menghadapi begitu banyak dari mereka? Daryl tersenyum dan menatap Lily dengan menenangkan. Surong di samping mereka menahan rasa sakitnya dan perlahan berdiri. Dia juga mengetahui bahwa Queenie adalah sepupu Daryl pada saat itu dan merasa sangat bersalah. Dia telah menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan ketika dia memberinya dua harta itu. Surong perlahan berjalan ke Daryl sebelum menilai Lily dan diam-diam tertegun. Apakah wanita jelek seperti itu baru saja menyebut Daryl sebagai suaminya? Surong mau tidak mau bertanya kepada Daryl di detik berikutnya, dia adalah. Daryl tersenyum dan memperkenalkan, saudara Zurong. Ini istriku, Lily. Mungkin menakutkan untuk melihatnya sekarang, tapi dia sebelumnya juga seorang dewi terkenal di kota kita. Daryl tersenyum saat mengatakan itu, tetapi hatinya merasa sangat bersalah. Lily menjadi seperti itu karena dia dan dia tidak akan pernah bisa membalas sepenuhnya kehidupan ini, apapun yang terjadi. Oh. Surong mengangguk sebelum menatap Lily. Lily, apakah wajahmu diracuni oleh sesuatu? Tidak ada yang baru baginya sebagai seorang kultivator kuat yang telah hidup selama beberapa ribu tahun. Dia secara alami tidak akan menilai seseorang hanya dari penampilannya. Saya. Lily ragu-ragu sejenak sebelum dengan kasar menceritakan kisahnya di bawah dorongan Daryl. Saya mengerti. Surong menganggukkan kepalanya dalam kesadaran seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Detak jantung Daryl meningkat setelah melihat reaksi Surong. Mungkinkah saudara Surong memiliki cara untuk menyembuhkan Lily? Setiap orang. Bab 1675. Tepat ketika Daryl hendak bertanya padanya, Master Ralph di panggung pertempuran di depannya berkata, panggung pertempuran sudah siap. Yang mana dari rekan kultivator saya yang ingin memamerkan keterampilan mereka, silakan datang. Itu adalah keheningan total di seluruh kerumunan atas kata-katanya. Hadiah untuk turnamen ini adalah dua harta yang sangat berharga dan tidak ada pembudidaya di sana yang ingin pergi lebih dulu. Aku pergi dulu. Sebuah suara yang jelas terdengar.
Beberapa detik kemudian sebelum seorang pria kekar melompat ringan ke panggung pertempuran, tampak perkasa dan mengesankan. Di punggungnya ada pedang besar berwarna darah dengan kepala harimau. Seluruh pedang merah darah tampak sangat menakutkan dan mendominasi. Itu tampak seolah-olah darah mengalir di dalamnya dari jauh. Senjata kategori Valet. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Daryl diam-diam terkejut saat matanya berkedip. Seseorang yang memiliki senjata kategori Valet bukanlah orang biasa. Wow! Tiba-tiba ada keributan dari kerumunan ketika dia muncul. Alvin Stuart. Alvin Stuart, tuan rumah Maple Manor. Kudengar Alvin memiliki Dragon Tiger Manik Sabre yang akan mengaum seperti naga dan harimau setiap kali dia membunuh. Saya tidak tahu apakah itu benar. Kerumunan sedang berdiskusi dengan nada terkejut. Alvin Stuart adalah Manor Master dari Maple Manor Middleterra. Maple Manor mendapatkan namanya untuk seluruh bukit yang penuh dengan pohon maple tempat Manor berada. Itu adalah keluarga pembudidaya yang ada selama beberapa ratus tahun. Meskipun mereka tidak ada untuk waktu yang lama di antara 9 daratan, masing-masing dari Manor Master mereka sangat berbakat dan terkenal. Alvin Stuart bahkan lebih luar biasa sebagai Master Manor ke-8 dari Maple Manor. Dia mengalahkan orang lain dalam kompetisi yang ketat untuk mengamankan posisi Manor Master lebih dari 10 tahun yang lalu hanya pada usia 19 tahun. Dalam setahun, Maple Manor menghancurkan berbagai macam kekuatan jahat di sekitar radius 100 km Maple Manor di bawah kepemimpinannya dan dia menjadi terkenal karenanya. Alvin Stuart adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan dengan kultivasi Kaisar Bela Diri level 4 pada saat itu selain memiliki senjata kategori Valet, Dragon Tiger Manik Saber. Merayu. Semua orang di bawah panggung pertempuran langsung saling memandang dan menjadi sedikit khawatir. Orang pertama yang naik ke atas panggung sudah sangat kuat, siapa yang berani menantangnya? Akan sangat memalukan jika kalah dengan begitu banyak orang yang menonton. Kaisar Bela Diri tingkat 4. Daryl diam-diam tersenyum dan bersiap untuk naik setelah melihat ini. Dalam hati Daryl, menyelamatkan Queenie adalah prioritasnya karena tidak penting apakah dia berhasil mendapatkan kedua harta itu. Meskipun kekuatan Alvin cukup kuat, Daryl memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkannya dalam waktu kurang dari 3 langkah. Aku akan melakukannya. Namun, seorang pria berteriak keras dan melompat ke panggung pertempuran tepat pada saat itu sebelum memberi hormat kepada Alvin dan berkata, Patrick Johan dari SWAT Manor terkenal. Silakan bertemu dengan Anda. Patrick kemudian mengangkat tangannya perlahan sambil menggenggam pedang emas berkilauan yang berharga. Itu juga merupakan senjata kategori Valet. Wow! Kerumunan di bawah langsung gempar. Persetan denganku, dia dari SWAT Manor terkenal. Senjata Valet kategori lainnya. Betapa iri. Tentu saja, Fem SWAT Manor adalah keluarga ahli pedang yang terkenal di dunia. Apa yang sangat langka bagi mereka untuk memiliki senjata kategori Valet. Mata Daryl bersinar pada saat itu ketika dia menilai Patrick dan sosok mungil muncul di benaknya sementara dia diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah pria ini saudara Parker? Daryl sebelumnya berkenalan dengan pewaris Fem SWAT Manor di turnamen pernikahan seni bela diri di dunia baru yang menyamar sebagai pria untuk mengikuti turnamen. Daryl banyak membantunya selama kompetisi, jadi dia mengingatnya dengan jelas. Karena itu, melihat Patrick tiba-tiba mengingatkan Daryl pada Parker. Bab 1677. Di panggung pertempuran pada saat itu, Alvin dan Patrick berada di masing-masing sisi dengan senjata di tangan sambil saling melotot. Sebelumnya, mereka semua sepakat siapapun yang memenangkan turnamen akan mendapatkan hak untuk berurusan dengan Queenie. Alvin secara kasar mengukur Patrick sebelum tersenyum dan berkata dengan suaranya yang tenang, jangan repot-repot dengan omong kosong, dan mari kita mulai. Gadis itu milikku. Ekspresinya tenang, namun sangat arogan. Merayu. Penonton gempar setelah mendengar itu. Tidak heran dia adalah Alvin Stuart, sangat percaya diri. Turnamen bahkan belum dimulai, namun dia sudah menantang orang berikutnya. Namun, Alvin tidak menggertak karena dia adalah Kaisar Bela Diri tingkat 4 sementara Patrick hanya Kaisar Bela Diri tingkat 3.
Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Oke. Patrick merasa direndahkan saat dia dengan dingin mencibir dengan wajah yang tampak menang di samping sedikit kemarahan. Tuan Stuart, saya tidak akan menahan diri jika Anda begitu percaya diri. Patrick kemudian tiba-tiba meraung keras sebelum memantul ke depan saat pedang di tangannya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan keras menusuk ke arah Alvin. Itu adalah teknik pamungkas dari Femsworth Manor yang disebut Golden Rainbow Strike yang dapat dengan mudah membelah batu besar menjadi dua. Bang! Namun, Alvin dengan mudah memblokir serangan Patrick dengan pedangnya. Apa? Ekspresi Patrick berubah menjadi lebih buruk saat dia menjadi sangat tercengang. Serangan beberapa saat yang lalu telah menghabiskan 90% energi internalnya. Bagaimana bisa Alvin memblokirnya dengan mudah? Kamu akan kalah. Alvin tersenyum sebelum langsung mengangkat tangannya dan mengirimkan serangan ke arah Patrick yang mengenai tubuh Patrick dengan kecepatan kilat. Patrick tidak bisa menghindarinya tepat waktu. Dia mendengus dan terbang puluhan meter jauhnya, mendarat di bawah panggung pertempuran dengan wajah penuh darah. Terkesiap. Semua orang tidak bisa menahan napas saat melihat adegan ini. Patrick juga seorang kaisar bela diri tingkat 3, namun dia hampir tidak bisa menerima serangan dari Alvin. Kuat. Alvin terlalu kuat. Alvin tersenyum percaya diri saat dia diam-diam merasa satu-satunya orang yang layak baginya untuk menghunus pedangnya adalah para pembudidaya yang benar-benar kuat. Patrick di wilayahnya saat ini belum layak. Menarik. Daryl menyaksikan pertempuran di bawah panggung pertempuran sementara juga diam-diam mengerutkan kening pada saat itu. Alvin sangat kuat meskipun hanya kaisar bela diri tingkat 4. Dia bahkan mungkin tidak takut sama sekali bahkan jika dia bertarung melawan kaisar bela diri level 5. Daryl tanpa sadar menatap Megan tidak jauh dan memperhatikan ekspresi dinginnya diam-diam melihat ke panggung tanpa rencana untuk naik ke panggung pertempuran. Megan sebelumnya sangat ingin mencoba untuk mendapatkan Heavenly Flame Core dan Godesters. Namun, dia tidak lagi cemas pada saat itu dan jelas telah merencanakan untuk menunggu giliran semua orang dalam pertarungan sebelum melanjutkan yang terakhir. Daryl diam-diam menekan keinginannya untuk naik ke panggung pertempuran setelah menyadari hal ini dan juga memutuskan untuk menunggu sebentar sebelum menuju ke atas. Di panggung pertempuran saat itu, Alvin tersenyum sambil mengamati sekelilingnya. Siapa lagi yang mau menantangku? Saya. Seorang penatua sekte pengemis berjalan dan bertarung melawan Alvin. Namun, pertarungan hanya berlangsung 5 detik sebelum dia terkena serangan Alvin dan terbang lebih dari 10 meter. Kultivator kuat lainnya naik ke panggung untuk menantang Alvin juga selama beberapa menit berikutnya. Namun, mereka semua dengan mudah dikalahkan oleh Alvin tanpa kecuali. Siapa lagi? Buat mereka tetap datang. Alvin sangat bersemangat di tengah pancaran semangat juangnya saat itu. Dia telah mengalahkan lebih dari 10 dari mereka dan gadis muda itu akan menjadi miliknya jika tidak ada orang lain yang menantangnya. Dia akan bisa mendapatkan inti api surgawi dan air mata dewi pada saat itu. 1 menit kemudian,